Di sini kita bahas dulu tentang sejarahnya dan pengantarnya terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya conjugate gradient itu? Di sini metode conjugate gradient dikembangkan oleh Stifel dan M.R. Hastings untuk menyelesaikan persamaan linear atau persamaan secara matriks ya, yang bersifatnya iteratif. Jadi ada beberapa pengulangan iterasi 1, 2 sampai yang diminta itu terpenuhi, begitu. Oke. Kemudian, conjugate gradient itu efektif juga digunakan untuk sistem persamaan linear ukuran yang besar. Ya, jadi tidak hanya satu buah linear gitu ya. Jadi dia bisa beberapa persamaan langsung gitu. Kalau yang kemarin kita bahas kan bisa Y sama dengan bla 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 gitu kan. Nah, ini di sini bisa beberapa persamaan ya linear dalam ukuran besar. Dan nanti akan dijadikan suatu matriks ya. Di sini, X adalah faktor yang tidak diketahui ya. Misalkan X1, X2, X3, begitu kan. Biasanya gitu kan, A, X sama dengan B. Di mana B itu adalah vektor yang sudah diketahui nilainya, suatu konstanta. Dan A itu adalah matriks simetris ya, ukuran 2 kali 2, 3 kali 3, atau 4 kali 4, begitu. Oke. Jadi, ini adalah langkah-langkah algoritma metode numerik arah konjugasi ya. Jadi, gradien, konjugasi gradien itu kan arahnya ya. Atau kemiringan kan kalau misalkan dibahasakan gitu. Di sini diberikan suatu fungsi Z, ya misalkan fungsi Z-nya berupa suatu fungsi berupa X1 atau X2, dan akan ditentukan nilai X-nya, X apa namanya itu, kritisnya ya, optimumnya, X1 dan X2, yang meminimumkan atau memaksimumkan suatu nilai Z tadi itu. Jadi kita harus cari berapa sih titiknya gitu supaya nilai Z-nya itu bisa minimum atau maksimum. Oke. Kemudian langkah keduanya, ambil sembarang titik awal. Ini fungsi tebakan ya. Kalau kemarin kita X0, ini fungsi tebakan awal X1 dan X2 di mana X1 dan X2 ini boleh semuanya bilangan real ya karena kan ini unconstrained problem kan kasusnya yang kita bahas. Lanjutan dari kemarin gitu. Jadi semua bilangan real ini boleh masuk gitu. Dan yang ketiga, kita bentuk matriks Hessiannya. Ingat ya, matriks Hessian itu berarti ini, kalau ini kan posisinya satu, baris satu, kolom satu kan. Berarti ini satu diturunkan satu kali, kemudian turunkan lagi. Yang posisi ini ada di baris satu, kolom dua. Berarti diturunkan dua dulu, baru satu. Yang ini posisinya ada di 2,1. Berarti turunkan terhadap X1 dulu, baru X2. Ini 2,2. Berarti turunkan dua kali terhadap X2. Oke, tetapkan arah pencarian. Min 1 dan 2 di sini udah ketetapan ya. Nah, di mana di 2 ini bisa kita anggap sebagai A dan B. Kemudian kita dapatkan nilai D2-nya. Dengan cara apa? D2 itu adalah D1 yang ditranspos dikali H, matriks Hessian, dikali dengan D2-nya. Dan sama dengan kan 0. Sehingga diperoleh nilai DK plus 1. Jadi D setelahnya ya. Kalau tadi misalkan D1, berarti nanti kita akan dapat D2. Dengan cara apa? DK plus 1 itu DK transpos HDK plus 1. Kemudian tentukan arah lambda minimumnya. Ya, minimum dari ini. Minimumkan dari suatu fungsi Z-nya ini ya. Fungsi dari SK sama lambda K DK. Kemudian ini akan kita dapatkan X setelahnya, yaitu X sesudah ditambah lambda DK kan ini. Nah, kemudian iterasi itu akan berhenti ketika apa? Mutlak dari XK plus 1 dikurang XK-nya itu kurang dari errornya. Jadi selama dia masih lebih dari error, itu masih kita lanjutkan. Ya, itu harus lebih dari 0 yang merupakan suatu konstanta positif untuk menunjukkan kesalahan yang ditoleransi. Misalnya nih, toleransinya adalah 0,01. Nah, selama ini nilainya belum kurang dari E, maka kita harus lanjutkan. Misalnya nanti kita dapatkannya masih 0,05. Nah, ini kan masih di atas E ya. Kita harus lanjutkan iterasinya. Begitu. Sampai dia menuju suatu nilai ini. Nah, ini kita ambil contoh. Tentukan nilai X
Ya, X yang membuat dia minimal dari fungsi Z 3S1 kuadrat ditambah 3S2 kuadrat min 6X1 min 6X2X1 dengan menggunakan metode arah konjugasi dengan toleransi kesalahannya 0,01. Oke, ya. Ini saya ambil tebakan awal, ambil titik awalnya adalah min 1, 2 ya. Boleh 1, 1, boleh 0, 0 itu terserah. Nah, ini kemudian kita ambil matriks Hessiannya. Oke, ini kan do Z, do X1, X2 ya. Kita turunkan dalam X1 dulu. Ya, ini saya ambil dulu. Untuk grad F-nya dulu, grad dari Z-nya ya. Berarti ini kan masih turun pertama semua ya. Berarti apa dikurungkan terhadap X1, ini kan 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 gini kan. Oke, yang satu dulu, ini kita ambil yang belakang dulu ya. Supaya dapetin grad dari Z-nya. Turunan pertama dari semua variabel bebasnya. Oke. Turunkan terhadap X1, turunkan terhadap X2. Ini turunkan terhadap X1 dulu ya. 3S1 kuadrat berarti, bentar. Beda ya, maaf. Masuk ke sini saja deh. Kalau ini kan nanti bentuknya 2 kali 2 ya. 1, 2 baris, 1 kolom. Nah, kita langsung masuk ke sini saja. Nah, ini turunkan terhadap X1 ya. Misalkan saya bentuknya Z aksen dulu. Z aksen, ya bentuknya. Jangan nih. Turunkan terhadap X1 dulu. Berarti ini 6 X1. Ini kan do 1 ya. 6 X1, 2 kali 6. Ini kan 0. Diturunkan terhadap ini min 6. Min 6. Kemudian ini min 6X2. Kemudian ini sisi yang kedua diturunkan terhadap X2 dulu kan. Well, X2 apa? Berarti ini 0, 6X2, min 6X1-nya 0, min 6X1. Ini kan, kalau kita bentuk ini. Kemudian 2,1, berarti di akhir diturunkan terhadap X2. Turunkan terhadap X1, berarti apa tadi? 3X1 kuadrat, berarti 6X1, min 6, min 6X2 ya. Kemudian ini 22, berarti turunkan terhadap X2. Pertamanya, berarti ini 6X2, min 6X1. Ya, maka dapatnya matriks Hessian ini. Ini turunan terhadap X1 kan berarti bisa 6 ya. Ini terhadap X1 berarti min 6. Yang ini kita turunkan terhadap X2 berarti min 6. Ini kita turunkan terhadap X2 berarti 6. Ya. Ini matriks Hessiannya 6, min 6, min 6, dan 6. Oke. Nah, nanti ini kita dibentuk matriks Hessian. Oke. Ya, tadi kan ini saya mintanya min 1,2 ya. Oh ya, sebentar. Yang ini tadi. Nah, yang ini sebenarnya bebas ya. Nggak harus min 1, min 1, 2. Ini terbebas. Kita mau arahnya kemana. Kalau ini kan berarti ke arah depan, ke arah kiri 1, ke arah atas 2 kan. Gitu. Kalau ini saya mintanya ke arah 1, 0 gitu. Ya. Di duanya tetap A sama B. Oke. Nah, tadi kan untuk mencari nilai A dan B, kita nolkan ya nilai ininya. Nilai ininya 0 sama dengan D1
transpos, kemudian H kali D2. Oke, ini kan tadi ukurannya 2 kali 1 kan ya matriksnya ya. Diganti jadi 1,0 kan. Ini 1 kali 2 ya ditranspos. Kemudian dikali dengan matriks Hessiannya. Matriks Hessiannya berapa tadi? 6, min 6, min 6, 6 kan? Dikali dengan AB. Gitu. Oke, ini kita kerjakan dulu. 1 kali 2, ini kan 2 kali 2 ya. Bisa kan ya kalau dikali? 1. Sama, tidak, bisa tidak ini? Untuk dikali. Gimana? Bisa, Bu. Saya. Oke, ini kita kalikan. Gimana? Ini hasilnya yang awal, apakan dulu yang dikali? Ada masih ingat? Aljabar linear. 1 kali 6, Bu. Ditambah 1 kali 6. Terus? 1 kali 6. Ditambah 0 kali min 6. Tambah 0 kali min 6. Ini baris 1, kolom 1. Iya, Bu. Oke, ini nanti dikali dengan AB ya. Ini A kali B. Kita selesaikan yang kiri. Berarti yang ini 1 kali min 6, ya kan? Sekarang kita ke sini. Satukan ini sama ini ya. 1 kali 6 minus 6 ditambah 0 kali 6 ya. Ya, ini hasilnya apa? Kan 6 kurang 0 ya. 6 kali A, 6A. Kemudian yang di sini min 6 kali A. Tadi min 6. Nah, salah nggak? Min 6 kali. Ini harusnya ini ya. Min 6B ya. Ya kan? Ini kan min 6. Ditambah 0 kali B ya. Nah. Ini jadi kalau kita tambahkan kan ini harus 0 ya. Berarti 6A ditambah min 6B sama dengan 0. Ya, 6A sama dengan 6B ya. Berarti A itu sama dengan B. Ini harusnya min ya. Ya. Kemudian misal saya ambil A-nya 2. Ya, kalau A-nya 2 berarti diperoleh mana tadi? Ambil A-nya 2, kemudian B-nya 1. Diperoleh. Ini 1 ya, sorry. Terus lagi. Ambil A1, B-nya 1, dengan demikian diperoleh ini kan. Kalau A-nya 1, berarti kan B-nya juga 1 kan. Kalau misalkan A sama dengan 2B, kalau A-nya 1, berarti B-nya, kalau A-nya 1, berarti B-nya setengah gitu kan. Kalau ini kan sama. Berarti kita dapat D2-nya adalah 1 dan 1. Ya. Kemudian kita cari nilai lambda-nya. Lambda dari iterasi yang pertama ya. Gitu. Dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Oke, ini lambda 1. Rumusnya adalah min dari Z. Ya, di mana Z-nya ini fungsi dari X1 ditambah lambda 1 D1. Ya, atau kalau misalnya saya tuliskan lambda 1 ini dari minimum dari Z, di mana Z ini X-nya adalah X1 ditambah lambda 1 D1. Oke. Kemudian saya jumlahkan dulu ya, karena kan tadi jadi umat ada 2 ya, X1 dan X2 gitu kan. Nah, ini yang S1 itu adalah ini kan min 1. Min 1. Kemudian ini adalah berapa tadi? 2 ya X1-nya.
Kemudian ini ditambah lambda 1. D1-nya tadi adalah 1, 0. Ya, supaya nanti, oh, yang X1-nya berapa? X1-nya itu adalah ini kan, min 1 ditambah lambda 1. Kemudian yang X2-nya itu adalah 2 ya, karena 2 tambah 0 kan. Nah ini, jadi X1-nya akan kita substitusi adalah ini. Ini adalah X1, ini adalah X2. Mirip ya dengan kemarin sebelumnya itu. Jadi kita masukkan, nanti masih ada lambda-nya kan di sini. Oke, substitusikan X1 dan X2 ke fungsi Z. Z-nya tadi ingat apa rumusnya? Ini kan. Nah ini ya, rumus Z-nya. Kita masukkan ke sini lagi. Terus sama dengan kan 0. Nah ini. Ya, tadi Z-nya kita masukkan. Kita akan dapat ini ya di akhir. Kalau kita sudah substitusi. Coba ya, tadi Z-nya apa? 3x1 kuadrat. Kemudian saya lihat dari HP saja ya. Satu kuadrat. 3x2 kuadrat. Min 6x1. Min 6x2. X1. Ya, ini dimasukkan. Ini kan sebagai Z fungsi ini kan X1, X2-nya diganti dengan min 1 plus alfa, 2. Berarti ini 3. 3 dikali dengan min 1 ditambah alfa yang dikuadrat ditambah 3 kali X2-nya adalah 2 kuadrat. Min 6 kali min 1 plus lambda min 6 kali X2 dikali X1. Oke, saya ambil. Oke, tadi Z-nya ini. Kita masukkan. Ya. Z sama dengan berapa tadi 3. Dapatnya min 1 ditambah alfa yang dikuadrat ya. Berarti min 1 dikuadrat 1 ditambah 2 kali min 1 min 2 alfa. Ini ya. Ditambah 4 lambda 1 kuadrat. Ini kalau kita pecah, kalau kita pisahkan, jabarkan maksudnya. Kemudian ditambah 3x2, berarti 4 ya. 3, 14, 12. Kemudian dikurang 6, X1-nya adalah tadi 1, min 1 berarti 6 ya. Buka kurungnya. Ditambah, dikurang 6 lambda. 1, kemudian min 6, X2-nya adalah 2, X1-nya ini, min 1 ditambah 2. Atau ini min 12 plus min 12 lambda 2. Terus ya, plus 12. Nanti kita jabarkan ya. Ini bisa dikurang nggak?
3 dikurang 6 lambda 1, 12 lambda 1 kuadrat. Kemudian ditambah 12 ditambah 6 lambda 1. 12 tambah 6, 18 ya. 6 lambda 1 sama ini min 18. Min 18. Bentar, saya pusing ya. Set lambda 1 lambda 1 kuadrat tambah 12 sama ini 6 lambda 1. Tiga ditambah 12, 15. 15 tambah 6, 21. 21 tambah 12, berapa? 33 ya? 33. Kemudian yang 6-nya, min 6, min 6, min 6, min 12 tambah min 12, min 24. Ada yang salah nggak? Ini di sini dapatnya lambda 1 kuadrat min, sebenarnya dibagi ya, 12. 1 min 2 lambda 1. Min 1, min 1 kuadrat, 1, min 2 lambda, min 2 lambda 1. Oh iya, lambda kuadrat ya. Sorry, ini kenapa saya pakai 4 di sini? Lambda 1 kuadrat, 2 kuadrat, 4 kali 3, 12. Min 6, min 1, 6. Kemudian min lambda ya. Lambda 1. Kemudian 6 kali 2, 2. 12. 3 ya. Ini 3. Ini 3. Ini ya. Jadi kan ini kalau dibagi 3, dapatnya saya taruh depan ya. Berarti ya boleh langsung bagi 3 ya. Karena kan ini sama dengan 0 ya Z-nya. Z sama dengan 0. Berarti ini 3 lambda 1 kuadrat. Min 24 lambda 1. Tambah 33 sama dengan 0. Saya bagi jadi 3 ya, biar enak. Iya. Nah, berarti ini kalau dikali 11, dijumlah minus 8. 11 itu hanya bisa 1 kali 1 ya. Berarti ini kita gunakan rumus ABC ya. Yang nanti dicarilah sama kaliannya. Ini hanya rumus ABC tulus. Saya dapatkan lambda satunya adalah 4. Oke. Nah, ini disubstitusikan ke mana? Ke X2 kan. Nah, ini kan tadi kita sudah dapat tebakan awal ya. Tebakan awalnya dari kita sendiri menentukan X1. Kemudian kita dari X1 dapetin S2 kan. Nah, rumusnya ini. Ya. Oke. Oke, D1-nya tadi arah 1,0 kan ya. Kita masukkan ya, berarti X. X2-nya lambda-nya tadi kita masukkan untuk dapetin apa?
untuk mendapatkan bentar ya. Lambda 1 ya. Ini lambda 1-nya. Bentar ya. Langsung. Kan tadi kita dapatnya lambda dulu. Nah, lambda itu berupa minimumkan dari fungsi Z ya, di mana Z-nya kita substitusi dengan X1 plus lambda 1 D1 kan. Ini fungsi lambda 1 ya. Gitu. Oke, lambda 1 itu adalah fungsi dari Z. Oke. Nah, ketika kita substitusi Z-nya, dapatnya kan ini fungsi Z kan ini. Ya. Nah, kita turunkan satu kali, kita sama dengan kan 0. Jadi ini turunkan dulu Z-aksen dari min 1 lambda 2-nya. Dapatnya berapa? 2 X1, 2 lambda 1 min 8 ya. Sama dengan kan dengan 0. Berarti dapatlah lambda 1 itu 4 ya. Gitu. Oke. Nah, ini kan tadi ini fungsi Z. Di mana Z itu adalah lambda 1 kan. Untuk mendapatkan konstanta positif. Konstanta lambdanya ya. Iya, bukan nggak selamanya positif ya. Tergantung kita dapat lambdanya positif atau negatif. Ya, jadi saya ulang. Ya, tadi sebenarnya di awal kita diminta mana tadi? Untuk menurunkan atau meminimalkan ya fungsi Z ini dengan arah konjugasinya itu tadi ada D1 dan D2 kan. Toleransi kesalahannya adalah 0,01. Tembakan awalnya adalah X1 atau boleh X0 itu terserah. Kalau di sini kita gunakan X1. Kemudian cari bentuk matriks Hessiannya. Nah, dari matriks Hessian itu kita dapatkan apa namanya arahnya ya. Ya D1 10, kemudian D2-nya adalah AB. Tetapkan arah pencarian D1 dan D2. Nah, ini ditetapkan oleh kita. Kemudian untuk membentuk D2, nah, untuk cari AB itu kita D2 itu apa? D1 transpos dikali H kali D2 itu nilainya sama dengan 0 ya. Jadi ini jangan dicoret ya. Gitu. Nilainya ini adalah 0 gitu. Nanti kita dapatkan kalau A-nya itu sama dengan B. Nah, misal saya masukkan A-nya 1, berarti B-nya 1 juga kan. Berarti ini matriks dari D2-nya. Oke, kemudian, nah kita kan untuk mencari X selanjutnya, ini kan rumusnya. Ada nilai lambda-nya kan ya. Gitu. Lambda 1. Jadi kalau nyari X2 kita butuh lambda 1. Nyari X3 kita butuh lambda 2. Gitu. Ya. Nah, lambda 1-nya itu diambil dari mana? Dari sini. Lambda 1 itu adalah nilai Z minimum ketika Z-nya disubstitusi dengan ini. Ya, di X1 ditambah lambda 1 D1. Nah, X1 itu kan berupa matriks. Matriksnya ini kan. Lambda 1 D1 matriksnya ini kan. Berarti kita harus jumlahkan dulu gitu. Supaya tahu berapa X1-nya dan X2-nya gitu. Nah, ini kan dapat ya. Ini X1, ini X2-nya kan. Sama kan. Ini X1-nya, ini X2-nya gitu. Oke, kemudian kita substitusikan X1 dan X2 ke fungsi Z. Ya, didapatkan fungsinya ini. Nih, kalau lupa, kenapa pindah-pindah sendiri? Nah, ini bukan sama dengan 0 ya, tapi ini fungsi Z-nya. Ini fungsi Z-nya. Nah, sebenarnya mau diminimumkan dulu, baru dibagi 3, boleh sih. Ini kan Z-nya ya. Kalau kita meminimumkan, berarti apa? Z aksen nilainya 0 ya. Berarti dapatnya adalah 6. Misalkan saya tetap tulis ya, 3 di luar semua.
Berarti kan 11 min 8 lambda 1 ini kan, kok saya pusing ya ntar ya. Salah mulu nulisnya. Nah, ini kita sederhanakan. Lambda 1. Ini. Nah, jadi kalau kita ingin mencari nilai lambda, kita minimumkan ya. 2 lambda 1. Nah, baru kan yang boleh bagi 3 ya. Ya. Kita sudah dapat nilai lambdanya kan. Ya, nilai lambdanya sudah dapat, kita cari X2-nya kan. Gitu. Nah, X2-nya berapa? Itu adalah X sebelumnya, berarti S1 ditambah lambda 1 D1. Ya. Ini X2. X2 kan. Jadi 1 ya. Berarti ini X1-nya tadi kan berapa saya min tadi? Min 1, 2 ya. Ini min 1, 2. Lambdanya 4 dikali 1, 0. Nah, berarti X2-nya adalah berapa? Min 1 tambah 4? Enggak ya. 2 ditambah 0, 2. Nah, berarti ini step selanjutnya ada 3, 2. Oke. Kita tadi X1-nya 1, 3, 1. Nah, carikan tadi selisihnya ya, X2. Ini kan besar ya. Ini X1. Ya. Ini berapa? Nah, ini kan berarti kalau besar itu kan akarnya kan ya 3, S2 dikurang 1, S2-nya 3, S1-nya kan min 1 ya. Bentar, 3, min 1. 3 dikurangi 1, 4 kuadrat. Kemudian 2 dikurang 2, 0. Ya, ini ya. Ingat tadi X1-nya apa? Min 1, 2 kan? Berarti kan ini 3 sama min 1, 4 kan ya? Min 1, berarti 4 yang di kuadrat. 2 kurang 2 berapa? 0. Berarti kan itu 4 ya. Nah, ternyata apa? X2 min X1 itu nilainya 4. Ya, ini masih kurang dari error. Berarti harus lanjut untuk mencari X3-nya. Gitu. Nanti cek lagi selisihnya apakah kurang dari nilai errornya. Begitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada? Silakan dipahami dulu ya. Saya mau ke belakang dulu.
Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Izin tanya, Bu. Arfi? Ini, Bu. Kan tadi Ibu bilang kalau misalnya kita mencari X2, maka pakainya itu X1 plus lambda di 1 gitu, Bu. Nah, terus kalau misalnya X3, maka X-nya pakai X2 gitu ya, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dia juga mengikuti gitu, Bu? Jadi kalau misalnya mencari X3, maka X2 dan D2. Apakah seperti itu, Bu? X2, D2. Enggak, karena kalau nanti kita 2, kan sebenarnya, tapi ini D1-nya D1 di X1 ya. Kalau D1-nya di X3, tetap ya ini. Karena kan ini istilahnya langkah yang tetap kan D1. Bentar ya. Lambda D2. D2 itu kan tadi ini kan. D1 yang ini, D2 yang ini. D1. Lambda D2. Oh iya, sorry. Berarti kan ini step 1, D1, ini untuk cari step 2. Ya, berarti jadinya D2 ya, benar-benar. Berarti kalau nyari X3, berarti X2 ditambah lambda D2. Begitu. Kalau cari X4, berarti X3 ditambah lambda D3. Ya, mengikuti ya perubahannya. Berarti D2-nya kita gunakan, sudah ada kan ya D ya, D2-nya tadi yang ini. Gitu. Nanti untuk selanjutnya, ini dianggap sebagai D2, nanti ada D3-nya kan. D3-nya berarti ini, misalkan tadi D2-nya sudah berapa? Dapatnya 1-1 ya. 1-1. Nah, berarti kalau iterasi setelahnya, berarti ini AB kan. Nah, cari berapa D3-nya. Kalau misalkan iterasi 2 ya, ini kan iterasi 1. Nah, nanti akan ditunjukkan lagi contohnya. Oke. Berarti ini kalau misalkan ya, berarti kalau X3 itu adalah X2 ditambah lambda 2, D2 ya. Lambdanya kan nanti akan berubah kan, bukan pakai lambda 1 lagi gitu. Makanya harus kita iterasi lagi. Dia akan berhenti selama dia belum berhenti selama S2-nya kurang S1 itu kurang dari errornya ya, harus kurang, kalau lebih dari kita lanjutkan, harus kurang dari gitu ya, dari errornya. Ya ini besarnya ya, dikurangkan dulu, kan mutlak ini ya, besar ya mutlaknya, maaf, ada 2 ya. Oke. Selisih jarak itu kan, jaraknya berapa kalau misalkan kita punya titik di sini sama titik di sini, ini kan jaraknya ini kan ya, jaraknya ini berarti apa, X ini awalnya ini X1, X2, ini Y1, ini Y2 gitu kan. Nah ini kan apa berarti, panjang ini kan, ini apa, S2 kurang S1 kan, panjang yang ini apa, Y2 kurang Y1 kan, baru dikuadratkan, dijumlahkan di akar ya, gitu. Jadi dia itu harus kecil sekali jaraknya antara ini ke sini, ya. Antara X1 dengan antara X dengan X setelahnya itu harus kecil, sekecil errornya gitu. Baru dia boleh berhenti begitu. Itu ya kan kita ingin meminimumkan suatu fungsi ya. Jadi kita harus apa ya? Antara titik satu dengan titik yang lainnya itu antara ini ke sini tuh harus kecil sekali jaraknya, ini ke sini harus kecil mengecil gitu ya. Kalau jaraknya masih membesar berarti kita belum bisa teruskan. Belum kita stopkan maksudnya.
harus diteruskan. Nah, ini kalau kita tadi gunakan conjugate gradient ya. Ini dengan kalau misalkan kita selesaikan dengan analitik itu berarti tanpa metode ya. Jadi ini secara umumnya gitu. Kalau kita ingin meminimumkan satu fungsi, kita akan turunkan satu kali ya. Terhadap Z1 dapatnya ini. Satu, ini terhadap X2 ya. Gitu. Kita nolkan dulu supaya dapatkan nilai X1 dan X2-nya. Kita nolkan ini. Ya, kita nolkan ini. Ini kalau kita bandingkan ya dengan cara analitik biasa, maka diperoleh apa? X1 nilainya 1, X2 nilainya 1. Ya, ini kan sebagai A sama B kan tadi kan ya. Oke. Kemudian dari sini kan, ini kan susah ya kalau kita bisa nolkan ya. Kalau ini 0 berarti apa? 6X2 min 6X1 kan? Ya enggak. Berarti ini kan 6X2 sama dengan 6X1. Berarti X1 sama dengan X2. Gitu. Masukkan ke fungsi ini. Sebenarnya nanti kita bisa substitusi kan berapa nilai X1 dan X2-nya. Gitu. Ya. Sebenarnya terlihat sih kalau ini tuh 1 kan ya. 6 kali 1, 6 dikurang 6, kurang 6 kali lagi. Ya. Nah, ini dapatnya S1 dan S2-nya adalah 1. Oke, ini kita turunkan 2 kali. Dapatnya adalah 6 dan 6 ya. Gitu. Ini bukan matriks Hessian ya. Gitu. Tapi ini kita gunakan cara analitik biasa. Oke. Kemudian, karena kita kan tes ya, kalau dia itu minimum atau maksimum kan. Nah, kalau misalkan turunan keduanya ini lebih dari 0, ya, kita kurangkan ya, kali 2 kuadrat Z sama 2 kuadrat Z, gitu. 1 kuadrat, ya, kita kurangkan dengan nilainya 0, maka terbukti bahwa titik 3,2 itu merupakan titik yang minimum. Sebenarnya kita masukkan ke sini ya. Nah, kita masukkan ke titik ini. Benar nggak sih kalau kita ini dapatnya 3,6? Nah, ini cara analitik. Misalkan ada contoh lain nih ya, biar lebih jelas lagi. Di slide mana ya ini? Ya. Kalau tadi kita meminimumkan, sekarang kita memaksimalkan ya. Dengan arah konjugasi dimulai dari titik 0,0 dengan toleransi kesalahan 0,01. Berarti nilai tebakan awalnya 0,0, errornya adalah 0,1. Mau beribu kali dia bilang sayang, tapi kalau setiap malam kamu dibikin merasa sendirian, dia bukan di Cornell. Ya, dengan toleransi kesalahan, errornya adalah 0,01. Dibentuk suatu matriks Hessian ya, ini tadi. Jadi sesuaikan saja dengan letaknya 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Gitu. Nah, kemudian arah pencariannya 1, 0 ya. Sebenarnya yang paling gampang kita gunakan 1, 0 saja ya untuk semuanya gitu. Nah, di duanya itu AB. Oke. Nah, ini sebenarnya harus sama dengan 0 ya. Yang ini. Ini kan D1 yang ditranspos. Ya, ini matriks Hessiannya. Ini D2-nya AB.
Oke, berarti ini 1 kali 2, 0 kali min 3, berarti 2. Yang bawahnya 1 kali 2. Tadi dapatnya min 3 ya. Seperti tadi, dikali dengan AB. Ya, berarti 2A min 3B sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, dapatlah bahwa A itu 3/2-nya dari si B. Oke, misalkan saya ambil yang paling gampang apa sebenarnya? B-nya kan ya. B-nya 1 nih. Berarti A-nya 3/2 kan. Oke, kemudian kita cari nilai dari lambda satunya ya. Oke, kita maksimalkan, kalau tadi kita minimumkan, kita maksimalkan nilai Z-nya. X1 ditambah lambda 1 D1 ya. Jadi ini kita substitusi dengan suatu nilai Z, suatu nilai X1 dan X2, di mana X1-nya itu adalah ini dulu ya, kita cari dulu. Satunya tadi berapa? 00. Ya, berarti lambda 1 ya, 0 ya, Z-nya. Z lambda 1,0 ya. Oke. Nah, ini nanti substitusikan ke fungsi Z-nya ya. Substitusi ke fungsi Z awal. Ya, dapatnya ini kalau kita substitusi lambda 1,0 ini ya. Ingat tadi Z apa? 3x1 kuadrat tambah x2 kuadrat min 3x1 x2 ditambah 2x1. Nah, ini dimasukkan dengan x1-nya adalah lambda 1, x2-nya adalah 0. Ya. Masukkan ke sini, dapatnya ini ya. Oke. Kalau jadi sederhanakan, dapatnya lambda 1 kuadrat tambah 2 lambda 1. Nah, supaya dapetin nilai Z-nya, kita maksimumkan ya. Maksimum itu kan juga turunannya sama dengan 0 ya. Kalau di titik ini. Nah, ini kan turunannya 0 ya, titik puncak, titik ini juga 0. Nah, nanti kita dapat turunannya adalah 2 lambda 1 ditambah 2 nilainya 0. Berarti lambda 1-nya min 1. Oke. Ya. Berarti iterasi kedua dapat X2 ya. Nilainya adalah X1 ditambah lambda 1 D1. Dan kita masukkan ini lambda 1, X1 0, 0, lambda 1 min 1 dikali 1, 0. Ya, atau kalau misalkan bingung, ini adalah X1 0, 0 tambah min 1 dikali 1, 0 ya. Oke. Gini ya. Nah, ini nanti dapatnya adalah min 1,0 ya titiknya. 1,0. Oke. Tadi cek ya titiknya min 1,2. Apakah dia kurang dari error atau belum? Besarnya ya. Oke, tadi kan X1-nya 00. Ya, S2-nya adalah min 1, 0 ya. Jadi kalau mencari besarnya ini berapa? Besar S2 dikurang X1. Akar dari 0 kurang min 1. Berarti 1 yang dikuadrat. Ditambah 0 kuadrat ya. Ini 1. Nah, 1 itu masih lebih dari error. Sehingga harus kita lanjutkan. Errornya kan 0,01. Oke. Nah, sebenarnya caranya sama ya. Multiplication-nya kan masih yang sama ya. Berarti kita dapat cari
lambda 2 dengan maksimalkan ini kan. Z X2 ditambah lambda 2 D2. Kalau yang sebelumnya untuk cari lambda 1, kita kan ini kan dengan cara maksimumkan fungsi Z, di mana Z-nya berupa fungsi X1 ditambah lambda 1 D1 kan. Kalau nyari lambda 3 berarti maksimalkan Z, di mana Z itu substitusi dari X3 ditambah lambda 2, lambda 3 D3. Ya, kita cari ini ya, masukkan. Nah, ini ternyata dapatnya X1-nya adalah ini X2-nya. Kita masukkan ke fungsi Z, kemudian kita turunkan satu kali, ya, turunkan terhadap lambdanya, dapatnya lambdanya adalah 1,2. Oke, nah lambda 2 kita gunakan untuk mencari X3 ya. Oke, cari X3 dapatnya berapa? 0,8 dan 1,2. Ya, kalau cari X3 berarti apa? X sebelumnya X2 ditambah lambda 2 kali D2. Kemudian kita cek apakah titik 0,8 dan 1,2 ini memenuhi nilai errornya atau belum ya gitu. Nah, selisihnya ini kan tadi kan X3-nya X2-nya tadi berapa? X2-nya kan min 1,0. Min 1,0. X3-nya 0,8, 1,2 kan. Nah, berarti ini kan kalau dikurang 0,8 min 1 kan 1,8 yang dikuadrat ya. Kemudian selisih dari X2-nya 1,2 dikurang 0. Nah, di kuadrat dapatnya 2,16. Oh, ternyata masih lebih dari error. Ya. Kita lanjut cari lambda 3. Lambda 3 itu berarti maksimumkan ini, ya, fungsi Z. Kemudian ini kita dapat, oh ternyata X1 untuk disubstitusikan ke Z itu adalah ini. Ini X1-nya. Ini X2-nya ya. Gitu. Nah, dapatlah ini ya. Terus kita minimumkan satu kali dengan cara menurunkannya. Ternyata lambda 3-nya adalah 0. Ya. 2 lambda 3 sama dengan 0 ya. Berarti lambda 3-nya 0 kan. Oke. Kemudian, iterasi 4 menghasilkan X4. Oke. Nah, X4-nya berarti apa? X3 ditambah lambda 3, D3. Kita masukkan S3-nya 0,8, 1,2, lambda 3-nya adalah 0, D3-nya adalah 1. 0. Dapatnya sama ya, S3 sama dengan S4. Nah, kalau kita kurangkan, kan hasilnya 0 ya selisihnya. Kan S3-nya itu 0,8 dan 1,2. Kemudian S4-nya sama kan? 0,8, 1,2. Ya. Ya, berarti ini nilainya 0 ya. Ini kurang ini kan 0, ini kurang ini 0. Berarti kalau dijumlahkan tetap 0 ya. Iterasinya berhenti sebab kurang dari errornya. Artinya apa? Kalau misalkan ini kan sebenarnya step ya. Stepnya gitu. Kan kalau kita ingin melangkah ke selanjutnya berarti kan langkah awal saya berapa? Ya kan? Dikali ditambah dengan selisih langkahnya ya enggak. Misalkan saya di posisi 0, setiap langkahnya 2 terus, 2 terus, 2 terus gitu kan. Nah, kalau misalkan langkah selanjutnya adalah 0, artinya langkah saya selanjutnya akan sama dengan langkah saya sebelumnya kan, begitu. Sehingga di sini tidak ada jarak antara X1 dengan X yang lainnya. Itu jadi nilainya 0. Nah, kalau kita teruskan nanti kita akan mendapatkan S5-nya akan sama lagi. Oke. Di sini ada yang ditanyakan dulu?
Ini coba kalian kerjakan ya. Saya berikan filenya. Sudah saya kirimkan ya, silakan dikerjakan dulu. Saya beri waktu, ini sampai iterasi berapa ya? Iterasi 3 lah ya. 3, atau sampai kalau misalkan sebelum 3 sudah dapat pemberhentian, tidak apa-apa. Selesaikan dalam 3 kali iterasi. Berarti sampai dapat S3 kan? Kalau S2 berarti 1 kali iterasi nanti.
Silakan, ada yang mau membantu saya menyelesaikannya? Mana? Arfi mau coba, Bu. Oke, saya tunjuk ya. Bu, Arfi mau coba, Bu. Alpina Damayanti ada? Alpina ada? Mana kecil ya? Apa di saya kecil? Alpina Damayanti? Halo, Alpina Damayanti ada? Tidak ada ya? Oke, Barera Putra. Barera ada Barera? Sebentar ya, Arfi ya. Barera ada Barera. Mana nih? Kenapa sih kalau saya tanya itu susah sekali untuk jawab gitu loh. Kalau misalkan kalian tanya kayak gitu ke dosen, dosen yang tidak jawab gitu gimana coba? Coba lakukan hal yang sama kalau orang lain itu melakukan hal yang sama ke kalian. Kan dari kemarin susah sekali untuk jawab gitu. Ya udah silakan Alpina, Barira, kamu ini ya jarang sekali mendengarkan saya ya. Silakan. Ya silakan tadi Alpina. Suara saya tidak ada atau memang belum bicara ya? Saya cari ruangan lagi. Ya Allah, banyak
Nah, silakan tadi yang mau menjawab siapa? Halo, gimana? Siapa tadi mau menjawab? Ini dijadikan tugas saja ya. Silakan nanti sampai dapat X3. Saya lanjut lagi ya. Ini nanti dibuat latihan ya di rumah untuk mencari berapa nilai X-nya sampai tiga iterasi ya. Artinya sampai X3 berikutnya. Oke, kita masuk ke metode selanjutnya yaitu metode kuasi Newton. Sebenarnya ini adalah pengembangan dari metode Newton yang sebelumnya ya, itu kan. Kan kemarin untuk metode Newton yang sudah kita bahas kan ini ya, ada matrik Hessian-nya, tapi kalau misalkan Steph-Desken itu kemarin ini lambda kan ya, gitu. Nah, sebenarnya mirip antara Steph-Desken dengan tadi apa konjugasi ya, gradien konjugasi. Tapi kalau gradien konjugasi untuk mencari lambdanya kan kita perlu D1 dan D2 kan, begitu. Nah, sini kita menggunakan dua metode Newton untuk mencari titik ekstrim. Pada dasarnya adalah menggunakan bentuk umum yang seperti ini. Di X selanjutnya itu sama dengan X sebelumnya dikurang 1 per matrik Hessian dikali sigma dari Fx-nya ya. Sigma lagi dia apa gradnya. Turunan pertama dari si fungsi F, kemudian kita masukkan X0-nya ya, maaf, X awalnya gitu. Nah, tapi ternyata ketika dievaluasi asumsi Hessian ini tidak praktis ya atau ribet gitu, banyak kurangnya gitu. Nah, sehingga dicarilah suatu metode lagi yang disebut dengan metode kuasi Newton dengan menggunakan pendekatan inverse Hessian. Bentuk pendekatannya berbeda di antara metode sebelumnya. Nah, di sini metode kuasi Newton itu membangun pendekatan dari semesta Hessian yang dianggap sebagai metode paling canggih untuk memecahkan masalah yang tak terbatas ya, bisa masalah linear atau non-linear gitu.
Nah, kemudian ini metode Newton yang dimodifikasi untuk menemukan titik ekstrim, kita buat seperti ini ya. Kalau tadi kan ini metode Newton yang sebelumnya, ini ya, ada satu per Hessian-nya kan, atau Hessian pangkat satu ya, atau inverse-nya gitu. Ini kan suatu matriks ya, inverse dari Hessian-nya. Nah, tapi kalau misalkan kita memiliki bahwa nilai SK-nya ini, SK-nya ini adalah 1, berarti kita masuknya ke Steph Descant lagi kan. Ini lambda. Ya, ini dianggap sebagai lambda kan ya kalau di Steph Descant. Kemudian kalau ini 1, berarti kan langsung grad dari fx kan ya. Tapi kalau misalkan nilai SK-nya itu adalah matriks Hessian yang di inverse dan alfanya itu 1, kita menggunakan metode Newton yang murni yang awal. Nah, ini kita memiliki metode Newton yang klasik ya. Kalau kita membahas sebelumnya tadi, perhatikan bahwa Hessian hanya dievaluasi pada titik awal x0. Jadi ini ketika kita cari x1, kita akan mengevaluasi x0 yang kita gunakan titiknya. Begitu. Nah, dalam metode kuasi Newton, ini matriks Hessiannya untuk Hx0 biasanya dipilih Hx0-nya itu nilai 1 ya, bukan x0-nya ya, tapi Hx0-nya itu nilainya 1. Jadi 1, 1, 1, 1 begitu. Kalau matriksnya bentuknya persegi. Diperbarui dengan rumus ini pembaruan bahwa nilai dari H Hessian X setelahnya itu sama dengan Hessian ketika substitusi X sebelumnya dikurang Hessian X UK, di mana X UK ini adalah matriks pembaruannya. Gitu. Oke, nah pembaruan dapat dilakukan dengan kebalikan dari Hessian. Jadi B ini adalah inverse dari Hessian. Kalau saya sekilas mungkin punya mental. Maka rumus pemutahiran untuk inverse-nya juga berbentuk seperti ini ya. Kalau H-nya ini, maka B-nya seperti ini ya. Jadi B itu adalah matriks pembaruan dari si H-nya. Nah, misalkan kita punya 2 titik. Titiknya adalah XK dan SK plus 1. Jadi X sekarang dengan X setelahnya. Ya, jadi ini kita punya definisi ada suatu fungsi GK, di mana GK itu sama dengan grad dari fxk. Ya, jadi kita turunkan 1 kali setiap variabel bebasnya, kemudian kita substitusi dengan xk-nya, gitu. Bisa x0, x1 tergantung. Kalau G1 ya berarti sini x1. Ya. Berarti kalau misalkan kita punya GK plus 1, hingga sama dengan yang grad dari F, XK plus 1, begitu. Kita akan mencari Ya. Nah, kalau misalkan Hessian itu konstan, ya, itu artinya apa? Fungsi dari GK plus 1, kalau dikurang GK, itu nilainya adalah H kali rho K-nya. Atau ini juga boleh ditulis sebagai QK, ini sebagai QK. QK itu adalah H kali rho K. H itu adalah matriks Hessian ya. Kemudian, jika Hessian yang konstan, kondisi tersebut berlaku. Hessian inverse-nya, kalau dikali itu sama dengan PI. Karena I itu untuk antara 0 sampai K. Kita misalkan lagi, tadi kita balik bahwa B itu inverse dari matriks Hessian. Nah, sehingga metode kuasi Newton itu menjadi B K plus 1 kali Q sama dengan PI ya, yang tadi balik. Nah, kalau misalkan kita substitusikan, ini B kali SK plus 1, kemudian ini akan menjadi B SK min B SU, dan kondisinya ini akan menjadi apa? PI ini akan sama dengan BK QI ditambah B SI QI. Ya, ini kita misalkan bahwa PI itu adalah X pangkat K plus 1, QI itu adalah selisihnya ya. Sebentar. QI, G. Kalau misalnya kita menggunakan K plus 1 dengan sebelumnya ya. Ini 1 ya. I plus 1 dengan I. Oh, juga ya.
Gini ya. Ini nanti kita umum dari suatu matriks pembaruan ya, dari Hessiannya adalah ini. B X U K itu sama dengan A. U ini adalah suatu matriks ya, matriks simetris yang ditranspos, kemudian ditambah B kali VV dari matriks yang ditranspos. Di mana A ini dan B adalah suatu nilai skalar, jadi nilai suatu angka saja. Kemudian U dan V di sini adalah vektor keadaan. 1. Kuantitas A dari UUT ini ya, ini saya kurang tebalkan. Tebal ya karena vektor. Ini juga vektor. Adalah matriks simetris dari paling banyak yang peringkatnya 1, maksudnya pangkat ya. Jadi kalau misalkan nilai B-nya 0, maka pangkatnya adalah pangkat 1. Pangkat 1 itu maksudnya kuadratnya ya. Metode kuasi Newton kalau misalkan B-nya tidak sama dengan 0, kita gunakan peringkat pangkat 2. Di mana yang paling banyak kita temukan adalah kalau B-nya tidak sama dengan 0 ya, dia lebih fleksibel. Ini untuk metode kuasi Newton. Jadi dia pembaruan dari metode Newton sebelumnya ya. Jadi ada nilai Hessiannya, di mana nilai Hessiannya itu kalau misalkan nilainya 1 itu yang tadi apa? Misalkan nilai Hessiannya itu sama dengan ini apa? Gitu. Itu adalah kuasi Newton. Ini metode Newton banyak ya. Ada Newton-Raphson, ada kuasi Newton gitu. Yang kita bahas di sini adalah yang kuasi Newton. Sudah ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, masih ada waktu ya. Saya panggil dulu yang tidak bisa scan tadi. Kalau tidak ada, ini yang dulu yang berkontribusi bagaimana cara Anda menggunakan dua elemen ya, di mana masing-masing elemen yang saling berbeda dengan korespondensi matriks sosial itu yang akan membedakan Anda dalam pembentukan operasi. Jadi kalau salah di satunya sama satu nol, Anda bisa menggunakan derivasinya. Anda tidak perlu Ya, nah ini saya panggil ya, Mas saya Francisa Octaria ada. Ada Ibu Ferry Andreas. Ada Ferry Andreas? Tidak ada. Naomi? Hadir Ibu. Sigit Arianto? Hadir Ibu. Nabila? Hadir Ibu. Syifa? Hadir Ibu. Tadi Syifa? Yang jawab siapa tadi? Yang jawab Syifa, Ibu. Syifa Alwan Aulia? Maaf, laki-laki? Iya, Bu. Oh, Asli, Bu. ya maaf ya. Saya kira Alwan. Dari Alwannya ya, panggilannya Alwan. Aul, Ibu, biasa dipanggil. Auli. Aul. Aul. Oke. Tadi saya maaf ya, Muhammad Aditya Putra Suhendar. Hadir, Ibu. Alfian. Tadi Alfian ada. Oke. Alfian ada Alfian. Alfian Manihuru. Ya. Sylvia. Hadir Bu. Putih. Hadir Bu. Ya, berarti Alfian tidak ada.
Kemudian Ferry Andreas. Udah ya, berarti 2 ya. Ya, jadi untuk materi ini kita fokusnya ke metode konjugasi ya, karena kalau metode yang sebelumnya tadi Newton sebenarnya sudah modifikasi dari metode Newton ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, tidak banyak ya materi hari ini. Jadi tolong dipelajari lagi untuk ke depannya bagaimana. Jadi supaya tidak bingung ya antara metode Stips-Desken, Stips-S kan gitu ya, itu dipelajari lagi karena itu hampir mirip-mirip juga dengan gradien konjugasi ya. Bedanya itu ada di apanya, nanti silakan diulangi lagi. Nah, saya disconnect. Jika S kan yang sama dengan 1 itu Dengan saya sempat disconnect. sekitar S kan Jadi nanti tolong dipelajari lagi bagaimana cara pencarian atau logaritma dari suatu metode ini ya, metode konjugat gradien, karena itu sedikit mirip dengan Stips-Desken ya, Stips-Desken. Kemudian apa bedanya ya? Kalau metode Newton tadi itu suatu pembaruan atau suatu modifikasi dari metode Newton ya. Seperti itu. Apa itu berdasarkan cara literatif lain. Ya, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Kan apa bisa. Jadi teman-teman sudah. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya perjumpaan kita pada pagi menjelang siang. Silakan untuk melanjutkan kegiatannya selanjutnya. Sekian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga tetap semangat ya, jangan malas untuk mempelajari materi-materinya. Karena nanti UAS-nya tidak tersangka-sangka tiba-tiba terdatang gitu ya. Nanti teman-teman itu susah untuk belajar kalau misalkan sudah mendekati hari H gitu. Biasanya seperti itu ya. Karena kemarin nilainya sudah di-share ya. Ada yang ya baik, ada yang sedang ya. Jadi nanti ke depannya supaya nilainya rata ya. Ratanya itu maksudnya bagus gitu. Oke. Baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.